Bagaimana menurut saudara-saudara? Pantaskah pendeta ini disebut pendeta setan? Tindakan dia itu adalah sebuah tindakan yang memalukan. Kalau yang lain itu ada katanya yang suruh orang untuk minum kencing ontah dengan kaset-kaset begini. Nah, kalau yang ini disuruh makan rumput dan disuruh minum bensin. Saya melihat video ini bercampur aduk, marah, ketawa, ngakak. Nah, saudara bisa nilai sendiri, apakah pendeta ini pantas untuk disebut pendeta, ya saya kasih judul di situ, di thumbnail, pendeta setan, biadab, memalukan. Dan ya jemaatnya botol, jemaatnya itu goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Time ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Budi Asali belakangan ini sangat aktif untuk mengejek dan mengolok-olok agama Katolik. Saya nggak tahu ya, ada dendam apa antara pendeta Budi Asali dan juga teman-teman Katolik. Tapi dari hasil diskusi saya dengan pendeta Budi Asali, nampak kebencian yang begitu besar dari pendeta Budi Asali terhadap umat Katolik. Saya nggak tahu apakah ini efek beberapa kali diskusi dan dia melihat orang-orang Katolik berdiskusi dengan cara yang curang menurut pendeta Buas, sehingga jadi dendam. Atau memang ini pengalaman masa lalunya, pengalaman masa mudanya. Dan kita bisa melihat bahwa pendeta Buas itu sangat tidak suka dengan Katolik. Tetapi kalau dengan agama Islam masih ada respeknya, masih ada hormatnya. Sehingga kalau kita bisa simpulkan, ini bukan masalah, oh dia di luar agama Protestan, maka dia musuh. Enggak, pendeta Buas bukan tipikal seperti itu. Bukan tipikal yang memandang orang-orang di luar iman dia sebagai musuh. Karena dia dengan agama Buddha juga nggak ada masalah. Dengan Islam nggak ada masalah. Tetapi kenapa dengan Katolik begitu ngotot? Padahal di Protestan sendiri, mohon maaf, itu juga denominasinya banyak sekali. Jadi kalau dia bilang Katolik sesat, maka denominasi Kristen yang lain bagaimana? Yang ada sampai 50-an ribu, bahkan mungkin sudah 60 ribu sekarang. Terakhir 50-an ribu jumlah denominasi yang ada di Protestan. Setiap tahun nambah. Artinya, mereka-mereka ini kan juga banyak yang bidat, sesat. Kenapa ngotot hanya mengatakan Katolik yang salah? Bahkan menuduh Katolik penyembah patung. Ini tuduhan yang kejam. Dan kita sudah dari dulu ya mendengar bagaimana teman-teman kita Katolik itu disebut sebagai penyembah patung. Kasihan. Padahal orang Katolik juga bilang, buktinya kalau gereja terbakar, patungnya rusak, ya mereka nggak ada masalah kok. Tinggal beli buat patung baru, karena mereka bukan penyembah patung. Tetapi entah kenapa, selalu ya, banyak sekali narasi-narasi yang ofensif, menyerang orang-orang Katolik. Termasuk saat kemarin, saya diskusi dengan pendeta Buas. Saya bertanya dengan tujuan supaya akal pendeta Pak Buas terbuka. Karena saya lihat doktrinnya sudah terlalu dalam. Tapi otaknya, akalnya masih bisa dipakai. Sehingga kita rangsang, supaya akalnya terbuka. Tetapi entah kenapa, dia nyerempet-nyerempet Katolik. Bahkan nyerempet masalah debat yang sebelumnya dia lakukan
dengan salah satu pendebat dari Katolik. Padahal saya udah bilang, Pak, kita lagi nggak bahas itu. Kita lagi nggak bahas itu. Tapi dia ngotot nanya pendapat saya. Dan saya bilang, ya namanya pendebat. Kadang-kadang bisa offside. Itulah gunanya moderator. Sama kayak main bola. Lagi main bola, pasti ada salah satu pihak yang mainnya agak kasar, agak keras. Itulah guna wasit kasih kartu kuning, kasih kartu merah. Betul tidak? Semua tergantung wasit. Kalau dalam diskusi atau debat, ya moderator. Jadi kalau pemain, ya itu biasalah. Dia terpojok sehingga mulai melakukan aksi-aksi yang tidak sesuai. Tetapi ya jangan suzon juga lah. Kita lihat bagaimana Pendeta Budi Asali itu benar-benar punya dendam kalau saya lihat ya, punya dendam. Kita dengarkan dulu. Lalu sisa kitab suci itu selain telah tulisan Paulus, itu juga ada hal-hal yang sukar seperti itu yang lalu diputarbalikkan oleh orang menjadi kebinasaan mereka. Jadi kalau dalam pandangan saya, Tuhan itu memang di dalam seluruh kitab suci itu memasang semacam jebakan. Kalau orang itu betul-betul percaya pada Kristus dan dia betul-betul belajar dengan benar dan mempercayai kitab suci sebagai otoritas yang tertinggi, dia tidak akan terjebak. Dan dia berdoa minta pimpinan Tuhan, dia tidak akan terjebak. Tapi orang-orang yang kurang ajar, yang memang tidak percaya, dan yang memang tidak menerima Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi, mereka akan terjebak dan mereka akan binasa karena tulisan yang sukar itu. Jadi banyak hal yang sukar dalam Alkitab yang kalau orang tidak mempelajari dengan serius, dia jatuh dalam kesesatan. Dan itu membinasakan dia. Oke, artinya tidak mau belajar itu membuat orang binasa. Iya, Sama seperti orang yang salah dengan, pilih ya. Seperti yang Pak Budi Iya, bilang tadi, misalnya lu iya. pilih jadi Wanes atau lu pilih jadi Katolik, ujungnya lu jadi binasa. Padahal kan kadang-kadang karena warisan dari orang tua, karena memang udah nyaman di tempat itu, Pak. Ya sekarang perhatikan debatnya saya dengan De Gea ya. Dia fair apa tidak? Sebenarnya kalau mau disalahkan, salahkan moderator dong, Pak. Loh, iya moderatornya salah, tapi De Gea-nya juga salah kan. Gini Pak, pemain itu barbar itu hal yang wajar Pak. Tapi moderator di situ berperan, betul nggak? Kayak contoh Iya, main bola tapi, nih Pak, ada yang mainnya agak kasar. Disitulah fungsi wasit, betul nggak? Iya, memangnya gini ya, moderatornya dari pihak Katolik ya. Jadi dia bersikap tidak fair juga, memang saya tahu itu. Tapi De Gea-nya sendiri jelas ya, dia tahu waktu dia ketinggal 20 menit, tinggal dia 18 menit. Dia tahu dalam sepanjang perdebatan dia sudah kalah. Maka dia mau mengacaukan perdebatan itu dengan sengaja. Jadi permulaan dia tidak melanggar. Tapi mengapa di situ, di titik itu dia melanggar? Saya sedang berbicara, dia terus menyela, tidak berhenti-berhenti. Dia sengaja mengacaukan, jadi De Gea-nya tidak fair, dan curang, dan pengecut, dan moderatornya juga tidak fair. Makanya saya leave, saya tinggalkan. Ya, tapi itu saya nggak ikutan itu Pak, itu urusan Bapak. Cuman menurut saya ya, ini pandangan saya, di mana-mana kalau pertandingan salah satu kubu agak kasar itu wajar. Ya, itu manusiawi. Cuman disitulah fungsi moderator. Jadi yang perlu disalahkan sebenarnya ya tuan rumah moderatornya gitu. Kalau saya sih nggak pernah mau nyalain pemain ya, karena Nah, soalnya tadi Pak Budi saya berdebat dengan Muslim ya. Berdebat ketemu pun moderatornya dari Muslim juga, lalu yang mengadakan acara itu juga dari Muslim. Saya tidak pernah menjumpai tidak fair seperti ini dibandingkan debat dengan Katolik yang satu kali ini. tapi kan itu nggak menjudge seluruh Katolik Pak harusnya. Saya bukan membela ya, tapi kan nggak bisa Iya, memang enggak. Tapi ya moderator maupun pendebatnya, menurut saya seorang yang dua-duanya tidak fair sama sekali. Ya jadi pengalaman. Saya sudah bilang, ini giliran saya ngomong, kamu yang tutup mulut. Dia tahu mesti, tapi dia sengaja mengacaukan. Itu bukan ketidaksengajaan.
Ya, itu terlepas Pak. Kalau Pak Budi kan tadi menuduh tujuan dia untuk mengacaukan. Ya, kita nggak tahu lah Pak ya kan. Siapa yang bisa baca hati orang? Kalau saya bisa. Karena pada saat itu yakin saya pasti dia mengacaukan. Kalau di kami Dia tidak tahu punya kalau itu suzon. dilanjutkan sampai akhir dia habis. Kalau emang punya waktu 20 menit lebih banyak dari dia, saya bebas ngomong tanpa dia bisa balas. Oke, oke. Ya, kita nggak ke sana Pak. Nanti jangan pula dikiranya kita kok jadi bahas itu Pak. Saya juga bingung. Kita ini, saya nanya aja karena saya tertarik dengan pemahaman Pak Budi gitu ya. Ada beberapa pemahaman Pak Budi yang saya rakyat. Maksudnya ya, Pak Budi berpegang dengan ini, dengan pemahaman tersebut, istilahnya ya cukup keras untuk teguh dengan pemahaman itu. Itu yang menurut saya kan Kristen ini kayak tadi saya bilang Pak Budi, Kristen ini kan terpecah begitu banyak. Iya. Apakah itu Oh ya, Roh itu Kudus belum saya jawab membiarkannya ya. gitu? Kenapa Roh Kudus membiarkannya? Dan kayak tadi saya Sekarang tanya lagi, gini itu ya, anak-anak kita nggak punya pilihan Pak. Saya dari kecil misalnya contoh nih, Pak Budi dari kecil belajar apa, ya udah ikut itu kan. enggak, Apakah enggak, itu jadi salah Pak Budi? enggak. Saya dari kecil lahir dalam keluarga kafir. Ya Pak Budi mungkin belajar kan nggak semua orang Pak. Enggak gitu. Jadi kan hari ini kan kita membahas tentang predestinasi ya. Oke, Ada orang pilihan, ada orang non pilihan. Orang pilihan itu lahir dalam keluarga agama apapun, dari kafir, komunis, ateis atau apapun. Kalau dia orang pilihan, Tuhan akan atur sehingga dia percaya. Kenapa Tuhan memilih dia? Adakah kriterianya ataukah Tidak ada ada. standarnya? Suka-suka Tuhan. Tuhan memilih itu ya suka-suka Tuhan. Itu kedaulatan dia. Dia memilih sesuai kehendaknya sendiri. Tidak tergantung orangnya baik atau tidak baik atau ada apapun yang baik. Tidak ada. Bukankah itu melawan natur keadilannya? Tidak. Itu kedaulatannya. Jadi gini ya, semua manusia kan jatuh dalam dosa. Kalau adil, semua orang mestinya dibuang dalam dosa, ke dalam neraka. Tapi Allah memilih sebagian untuk diselamatkan. Nah, yang sebagian yang diselamatkan ini mendapatkan kemurahan hati Allah. Nah, yang dibinasakan mendapatkan keadilan Allah. Lalu mana ada kelompok yang mendapatkan ketidakadilan? Seandainya ada kelompok yang tidak berdosa tapi dimasukkan neraka, itu tidak adil. Tapi mereka berdosa dimasukkan neraka, itu adil. Mereka mendapatkan keadilan, yang diselamatkan mendapatkan kemurahan. Tidak ada yang mendapatkan ketidakadilan Allah, tidak ada. Tapi gini Pak Budi, ini konsep di Kristen ya, karena orang terlahir dengan dosa waris, dengan dosa yang seharusnya semua manusia itu masuk neraka. Ini beda dengan Islam. Kalau di Islam, kami itu di dunia ini memang untuk ujian gitu. Semua Ya. dapat kesempatan yang sama, ya semua dapat free will yang sama untuk memilih lu mau masuk surga atau masuk neraka. Tapi kalau di Protestan, ya saya nggak mau bilang Katolik karena nanti nggak enak sama teman Katolik. Pak Budi merasa bahwa ini kita semua harusnya masuk neraka nih. Ya sama kayak misalnya saya bilang ini satu kelas nih harusnya gagal semua nih, nggak naik kelas. Tapi saya kasih kesempatan ya supaya kalian bisa naik kelas. Tapi kan kesempatan itu pasti ada kriterianya dong. Misalnya saya kasih ujian nih supaya ditentukan siapa yang naik kelas. Tapi kalau semua istilahnya cuman suka-suka Tuhan cus tanpa ada standar, kasihan dong orang Pak. Keadilannya di mana gitu? Nah, keadilannya sudah saya jelaskan kan, tidak ada yang tidak adil. Jadi, karena yang masuk neraka itu orang berdosa, jadi adil. Mereka menerima keadilan, tapi yang diselamatkan itu menerima kemurahan hati Allah. Allah memang tidak bersikap sama rata. Jadi adil itu jangan diartikan bersikap sama rata. Karena kalau diartikan seperti itu, dari sejak penciptaan dia sudah tidak adil. Ada yang diciptakan sebagai malaikat, Ya sebagai ada yang binatang, ganteng, ada sebagai yang miskin, manusia. ada yang sakit. Nah iya itu sudah tidak adil kalau dilihat dari, kalau harus sama rata itu sudah tidak adil dari sejak penciptaan. Iya, cuman masalahnya kalau random gitu kan kasihan Pak. Contoh kita bicara nih ya, Ini bukan Bunda random Teresa. ya. Bunda Bukan Teresa itu kan random. orang yang baik sekali gitu. Masa Iya. dia masa dia jadi masuk neraka hanya gara-gara ya kayak Pak Budi bilang dia Katolik kan? Konyol Iya. gitu. Loh, dia baik dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang Allah dia tidak baik. Nah, kamu tidak ikut pelajaran yang kemarin ya, 2 hari berturut-turut saya membahas poin pertama dari tulip itu. Itu menunjukkan hal itu, tidak ada manusia bisa berbuat baik. Semua Ya, manusia itu saya dengar. bisa berbuat baik. Oh, dengar. Semua manusia berbuat baik dari sudut pandang manusia.
Betul. Dan ketuhanan Tuhan ada syarat-syarat yang tidak mungkin dipenuhi kecuali orangnya percaya. Oke. Ya, ya sama kayak saya selalu bilang sama teman-teman gitu. Sudut pandang manusia, ya kalau hanya menyembah Tuhan yang salah itu kayak bukan satu dosa yang besar gitu kan. Itu dianggap kebebasan. Lu mau nyembah pohon, mau nyembah eh, langit pun tuh urusan lu gitu. Nggak berdosa. Tapi di mata Tuhan tuh dosa yang paling kejam, paling Iya, diampuni kan iya. gitu. Dalam hukum eh, Tuhan ya, 10 hukum Tuhan juga kan penyembahan berhala itu jelas dosa yang sangat hebat. Iya, cuman saya nggak dapat keadilannya itu Pak Budi. Jujur ya, kalau kita gunakan standar manusia, itu akan melihat Tuhannya jadi nggak adil gitu. Kalau gunakan standar manusia ya. Ya memang itu dalam ini ya, dalam Roma pasal 9 itu kan dipertanyakan oleh Paulus ya. Mulai ayat 10 sampai 13 itu dia akan membicarakan predestinasi. Lalu ayat 14-nya mengatakan jika demikian apakah yang tidak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Dia cuma menjawab seperti itu ya. Lalu dia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Jadi di sini dia menjawab Allah itu tidak adil, itu mustahil karena Allah itu berdaulat. Dia berhak memilih siapa yang mau dia pilih, dia berhak menolak siapa yang dia tidak mau pilih. Iya, itu sama kayak manusia, Pak, jadinya. Kayak contoh nih raja. Raja ketemu orang di jalan misalnya. Dia lagi turun ke jalan, terus dia lihat, oh yang satu ini, oke, saya jadikan ini. Oh satu ini saya bantu, oh yang itu gitu. Itu oke, manusia tidak adil. Tapi ini Tuhan, Pak. Ini yang susah diterima akal gitu memang. Sekarang gini ya, kalau saya lihat 10 pengemis ya, saya bisa membantu mereka semua. Tapi saya cuma berikan yang satu saya berikan 10.000, yang satu saya berikan 20.000, yang satu saya berikan 50.000, yang lain 7 saya tidak kasih. Apakah saya tidak Betul. adil? Kalau dari sudut pandang manusia nggak adil, Pak. Enggak, saya tidak bersikap sama rata, tapi saya tidak bersikap tidak adil. Karena itu milik saya kok. Itu kan hak saya mau saya berikan kepada siapa. Dia tidak punya Nggak, hak untuk menuntut saya memberikan kepada dia sama seperti yang betul. lain. Betul, itu karena kepunyaan Pak Budi. Cuman kan tadi Ya, saya bilang, ya. dari sudut pandang manusia, Pak. Pak Budi kalau nggak percaya, Pak Budi tes aja gitu. Pak Budi bawa teman Pak Budi 5 orang, terus Pak Hmm. Budi kasih cuma 3, 7-nya nggak Pak Budi kasih, pasti 5 ini akan bilang, wah Pak Budi kok kayak gitu. Pasti dipertanyakan, Ya silakan Pak. memang, ini sekarang ya, ada di dalam Matius pasal yang ke-20 ada cerita yang seperti itu. Oh iya, Saya iya. tahu ya, Masalah itu hutang-hutang ya. bukan, Matius 20 ini ada orang yang punya kebun anggur. Pagi-pagi dia keluar, dia Iya, cari pegawai untuk betul. menangani, Pagi, siang, malam semua dikasih sama. ya dikasih sama semua. Iya tahu. Nah, tapi kan perjanjiannya dengan pekerja yang awal itu upahnya sedinar sehari. Dia tidak melanggar janji itu. Betul. Makanya pada waktu dikatakan Tapi itu ada standarnya Pak. 1 dinar sehari, bukan iya, sejam. Tapi kalau yang iya, Bapak bilang tadi kan terserah Tuhan mau pilih yang mana, nggak ada polanya gitu, polanya nggak ada. Lena, 1 dinar sehari itu mereka memang dibayar 1 dinar sehari, mereka menerima keadilan. Nah, Betul. terhadap yang baru bekerja 1 jam tapi diberikan 1 dinar, mereka mendapatkan kemurahan. Oke, itu masih sesuai aturan gitu, karena yang disampaikan adalah 1 dinar 1 hari, nggak bilang Iya, lu mau cuman kerja 2 menit, 3 menit, ya di mata dia sama sehari gitu. Tapi itu ada tunda, polanya Pak. mereka bekerja harus bekerja. Iya, tapi maksudnya Tapi itu ada kan mereka polanya Pak. bekerja sehari, ada yang bekerja cuma 5 jam atau bekerja atau 3 jam atau yang terakhir tuh jam 5 sore itu hampir jam 6 cuma kerja 1 jam dikasih 1 dinar juga. Ini kan tidak sama rata. Tapi Tuhan Allah itu berkata, saudara aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah Oke. bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatiku engkau karena aku murah hati? Oke, kalau gitu gini Pak Budi.
Artinya kan semua kedaulatan Allah. Ya, kita juga pernah mendengar, ya bukan mendengar sih, membaca jadi lebih tepatnya ya. Cerita-cerita bagaimana kemurahan hati Allah kepada orang-orang tertentu gitu, yang seharusnya tidak diselamatkan tiba-tiba diselamatkan. Kayak contoh Niniwe yang seharusnya dilululantakan Ya, tiba-tiba diselamatkan. Artinya ada dong cara supaya kita tuh bisa dipilih. enggak. Ini memang kalau memang mereka diselamatkan berarti mereka dari rencana Allah yang gagal itu minus tak terhingga itu mereka sudah dipilih untuk selamat. Penjahat yang disalib itu juga seperti itu. Tidak ada kriterianya. Dia dipilih ya dia pasti detik terakhir dia diselamatkan. Tapi penjahat satunya enggak. Loh, kalau kalau konsepnya seperti itu Pak Budi, ini takutnya ya kalau pemahamannya Pak Budi itu diikuti oleh orang-orang kayak contoh nih misalnya Bang Erwin atau Bang Jatim gitu. Ya udahlah saya buat apapun suka-suka saya lah. Nanti ujung-ujungnya kan terserah Tuhan gitu. Kalau memang saya terpilih masuk surga, saya akan masuk surga. Kalau saya masuk neraka ya udah saya masuk neraka gitu kan. Orang akan Iya, jadi liar, tapi Pak. kita tidak boleh menjadi orang yang apatis ya atau fatalis ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu pemilihan Tuhan itu. Nah, itu yang tadi saya bilang gitu kan. Kalau itu masih mending gitu. Artinya Tuhan Iya. memilih ada kriteria, cuman kita nggak tahu. Enggak, Tuhan memang tidak ada kriteria. Masalahnya makanya kita tidak tahu perencana Tuhan itu. Jadi kalau saya kan orang Kristen diharuskan memberitakan Injil. Nah seandainya saya tahu siapa yang dipilih, siapa yang tidak dipilih, ya saya akan memberitakan Injil hanya kepada yang dipilih. Karena yang tidak dipilih itu diinjili bagaimanapun tidak bakal percaya. Tapi karena saya tidak tahu, saya harus memberitakan Injil kepada semua. Semua yang bisa saya jangkau. Dan nanti kalau yang dipilih itu ternyata ada yang saya injili, yang ada yang dipilih, ya mereka akan selamat. Tapi yang tidak dipilih, tidak bakal selamat. Tidak bakal akan mau percaya. Oke, oke. Kalau Bapak menggunakan perumpamaan seperti itu, oke, analoginya seperti itu. Cuman ya kembali lagi, Pak. Artinya sebenarnya kan, ya karena kita nggak tahu Allah itu memilih seperti apa kan, betul. Karena ketidaktahuan kita, tapi sebenarnya bisa jadi, ya, saya menggunakan kata bisa jadi Allah punya kriteria yang kita nggak tahu, betul nggak? Nah. Karena makanya namanya doktrin ini kan unconditional election. Pemilihan yang tidak bersyarat. Nah kalau doktrinnya Armenian ini aliran lain, Nah, Armenian bersyarat, conditional. ya. Nah itu mereka berkata begini ya. Allah dari minus tak terhingga itu melihat bahwa mereka nanti bakal beriman. Melihat bahwa mereka bakal taat, mereka melihat bahwa mereka akan bertekun sampai akhir, maka mereka dipilih. Oke, enggak nih, Nah, ini tapi mungkin kesalahan. ini konyol. Kalau mereka Allah sudah melihat bahwa mereka bakal percaya, nggak usah dipilih pun akan percaya. Kan penglihatan Allah itu kan nggak mungkin salah. Lo nggak bisa dong, Pak. Kayak contoh nih, saya tahu Pak Budi akan sukses. Tapi kalau saya nggak ngajari Pak Budi juga nggak akan sukses gitu. Nggak bisa dibiarkan gitu aja dong. Tapi mungkin ini ya, saya mau diskredit dulu karena banyak mungkin teman-teman yang nggak ngerti ya kita bahas apa. Karena Pak Budi Calvinis. Kalau Armenian Mm-mm. beda lagi ini. Ini karena saya Beda ngomongnya sama memang, Pak iya Budi. memang beda, ya. Ya, dia Calvinis, jadi dia punya pemahaman seperti itu. Kalau tadi saya ngomongnya sama Mm. orang Arianis, itu mungkin beda. Armenian, Armenian pasti beda lagi. Armenian, ya memang beda. Oke. Ya mereka akan bilang ya punya punya pola gitu. Tapi ya itu Pak Budi, kalau kalau Tuhan udah pilih pun tapi nggak dikasih free will-nya ya nggak bisa juga kan gitu. Nah, dia yang menggerakkan kita untuk percaya. Dan iman itu Iya. dianugerahkan ya. Filipi 1 ayat 29. Jadi kalau kita tidak dianugerahi iman ya kita tidak bakal bisa percaya. Oke, oke. Ya nggak masalah sih Pak, karena memang ini salah satu kesulitan kita kalau kadang diskusi dengan teman-teman dari Kristen gitu. Pak Budi punya pemahaman Calvinis akan beda dengan yang lain gitu. Jadi masing-masing Hmm. masing-masing punya pendapat masing-masing. Tapi ya sudahlah. Tentang banyak aliran dalam Kristen itu ya, kalau aku mau menjawab secara negatif bisa, secara positif bisa. Jadi banyaknya perpecahan itu bisa ditinjau secara negatif. Ini kok Kristen kok gegeran semua, pecah-pecah jadi sampai puluhan ribu aliran. Itu kalau mau memandang secara negatif. Tapi kalau memandang secara positif, aku akan mengatakan bahwa mengapa Kristen
jadi puluhan ribu aliran. Karena Kristen itu paling benar, maka Kristen itu paling diserang oleh setan. Kalau kamu mau memasuk uang, kamu masuk uang yang berapaan? 1000-an atau 100.000? Pasti kan 100.000. Tidak ada orang mau memasukkan beling. Tapi kalau berlian dipalsukan. Tidak ada orang mau memasukkan seng. Tapi kalau emas dipalsukan. Jadi makin berharga suatu barang itu makin dipalsukan. Makin benar suatu ajaran itu makin dipalsukan. Sehingga sekarang orang dari agama lain mau masuk Kristen, orang bingung. Mau memilih yang mana 45.000 aliran ini. Akhirnya tetap mereka bisa jatuh dalam Kristen yang sesat. Sehingga sudah mau masuk Kristen pun tapi tersesat juga. Ya kemungkinannya kecil jadinya Pak, 1/50-an ribu Pak. Cuman kalau Iya, tapi standar Pak Budi semua Asali itu seperti itu, lagi tergantung Tuhan Oke. memilih. Kalau Tuhan memilih, dia pasti akan mengarahkan. Mungkin dia pertama masuknya ke tempat yang sesat, tetapi Tuhan akan mengarahkannya, tidak bisa tidak. Oke. Artinya bisa ada peluang seperti itu. Itu Hmm, kehendak Tuhan lah, kehendak Tuhan kita nggak bisa iya. ikuti. Cuman kalau seperti standar Pak Budi tadi, karena itu yang benar, maka banyak tiruannya. Kalau gitu yang pertama dong yang benar Pak. Karena dia yang pertama kali ditiru kan. Enggak. Loh, Loh, yang benar itu kan yang uang dalam kitab suci gini ya. uang uang palsu pasti kan setelah uang asli. Nanti dulu. Yang paling benar itu kan rasul-rasulnya kan ya. Atau Yesusnya atau rasul-rasulnya. Dan tidak ada dari mereka yang mengajar seperti ajaran Katolik. Loh, Karena mereka aku sangat apostolik Pak. Mereka mendalami dalam Katolik ini ya. ya mereka mengklaim apostolik Pak. Kalau seperti itu Bapak malah menuduh mereka nggak apostolik Pak. Memang jelas tidak apostolik. Karena Petrus sendiri tidak pernah percaya selamat karena perbuatan baik. Iman dan perbuatan baik itu tidak pernah ada. Misalnya mereka punya 7 sakramen. Selama 1000 tahun setelah kematian Kristus tidak pernah ada 7 sakramen. Cuma 2. Baru mulai 1100 atau sekitar segitu baru muncul 7 sakramen itu. Bahkan itu bertahap munculnya. Jadi kalau mereka berkata apostolik, rasul yang mana yang percaya 7 sakramen? Rasul yang mana yang percaya selamat karena perbuatan baik? Rasul yang mana yang percaya pada tradisi? Rasul yang mana yang percaya pada magisterium? Tidak ada semua. Jadi omong kosong mereka mengatakan apostolik dan sebagainya itu omong kosong. Itu Eh, membual bagi saya. tapi ya kembali Pak, kalau seperti itu standar Pak Budi, ya kita lihatlah para rasul Pak. Mereka juga mencerminkan dalam perbuatan. Kalau enggak mereka dulu sudah dipilih sama Yesus sebagai murid, ya udah santai-santai saja gitu kan. Ngapain mereka harus ini Loh, jadi martir? gini ya, mereka dipilih sebagai murid itu berbeda dengan mereka dipilih sebagai dalam pilihan predestinasi ya. Yudas dipilih sebagai murid, tapi tidak dipilih dalam arti predestinasi. Dia termasuk orang yang reprobate atau ditetapkan binasa, sehingga Oh, dia tapi mengkhianati ada Yesus. denom Kristen, Pak. Ada denom Kristen yang menyatakan Yudas masuk surga karena memang dia dipilih untuk Ya, peran tersebut. itu denom bodoh. Ayatnya jelas-jelas dia mati bunuh diri dan Yohanes 17 ayat 12 tadi dia disebutkan orang yang ditetapkan untuk binasa. Jadi bagaimana itu bisa mengatakan Yudas masuk surga itu ya orang botol bagi saya. Ya, mereka punya alasan kayak good cop dan bad cop gitu kan. Ada bagi peran, Pak. Satu yang jadi Iya, penjahat, satu tapi jadi orang baik. saya jamin mereka debat dengan saya, mereka tidak mungkin menang dalam topik itu. Eh, Pandangan mereka akan menang, Pak. Karena itu kan kalau masalah debat itu kan ini ya, Pak, subjektif semua ya. Pak Budi akan bilang Pak Budi menang, yang pihak sana akan bilang dia yang menang gitu kan, masing-masing, Loh, Pak. kalau Karena pertanyaan saya mereka tidak bisa jawab sama sekali, lalu mereka tidak kalah gimana? loh mereka akan jawab, Pak. Cuman jawabnya mutar-mutar. Nah, Kan muter-muter kan, selama ini dalam muter-muter debat itu memang kan ada yang nggak jawab. sudah. Semua orang tetap jawab, Pak. Cuman Kalau jawabnya apa gitu. seperti aku dengan TGA itu ya, dari awal dia sudah muter-muter tidak karu-karuan itu sudah kelihatan kalau dia kalah. Kalau orang memang bisa menjawab, dia tidak jawab muter-muter. Oke. Ya, tapi ya sekali lagi, Pak, itu kita hargai. Ya, ini kan pendapat Pak Budi ya. Pendapat Pak Budi. Hmm. Tapi yang penting kita dapat ilmunya. Kalau saya sih yang penting datang untuk karena penasaran, terutama dengan pemahaman Pak Budi yang ya karena tiap Kristen beda-beda Pak. Jadi
eh, belajar dari Pak Budi juga nambah wawasan kita tentang terutama Calvinis ya. Oke, mungkin Ya, itu aja Pak, karena juga udah malam Pak, saya juga mau siap-siap oke, istirahat. oke, Makasih atas kesempatan bertanyanya Pak Budi. oke. Sehat-sehat Pak. Shalom. Sama. Sujud kepada patung atau kepada salib atau bahkan kepada Alkitab, kita punya rasa hormat sedikit saja kepada benda ini, Alkitab ini, maka kita melakukan penyembahan berhala. Aduh. Mau tahu yang nyembah patung, ini aku kasih gambaran ya. Mana ya? Ya Katolik lah nyembah patung lah. Patung Maria jelas-jelas disembah, aku dihormati. Pak, aku izin turun ya. Oke, Udah cukup kayaknya kok. Tuh yang nyembah patung tuh. siap buat dua gambar domba. Yang satu orang yang agama kafir yang betul-betul penyembah berhala. Loh ini kok. Wadah, ini ada verify. Itu apa kalau bukan menyembah? Nah ya seperti Meminta begini bukan menyembah itu doa apa? doa novelamu, salam Maria. Namanya Itu sebenarnya meminta ke taruh siapa? ya, yang di atas itu kasih gambar orang yang betul-betul menyembah berhala. Nah ini dan ini penghormatan, ini penyembahan. Aduh, aku nggak bisa buka lagi nih sebentar. Yang dalam faktanya coba lihat gambar ini, itu penyembahan atau bukan? Apa bedanya dengan orang-orang agama kafir yang memang betul-betul menyembah berhala? Sama-sama sujud di depan patungnya kok. Nah lalu dikasih istilah penghormatan. Itu konyol, tindakannya sama, istilahnya dibedakan. Dalam gereja ada patung tidak apa-apa, asal tidak ada rasa hormat sedikit pun. Begitu ada rasa hormat sedikit pun, kalaupun kamu tidak sujud pada patung itu, ada rasa hormat sedikit saja pada patung itu, saudara menyembah berhala. Ya doa itu harus objeknya Tuhan atau Allah. Doa ditujukan kepada manusia itu sudah penyembahan berhala. Apalagi saat sujud di depan patungnya, kamu tidak merasa, tapi perasaanmu itu apakah bisa dibuat jadi ukuran? Ukurannya itu firman Tuhan, dan ukurannya itu nanti yang menilai Tuhan sendiri. Kalau memang kalian tidak menyembah berhala, mengapa dalam 10 hukum Tuhan kalian hukum keduanya dibuang? Memang dibuang Pak yang versinya dia. Dibuang, hukum kedua itu tidak ada, jadi hukum ketiganya itu menjadi hukum kedua, dan seterusnya turun, lalu hukum ke-10 yang jangan iri hati itu dipecah menjadi 2, jangan iri, jangan mengingini istri sesamamu, lalu yang ke-10 jangan mengingini hal lain. Oh, baru tahu. Jadi tetap 10, tapi hukum keduanya dibuang. Iya, baru tahu. Dan alasan mereka itu tercakup dalam hukum pertama. Padahal hukum pertama dan hukum kedua itu beda. Beda ya. Karena jangan ada ilah lain tuh, Allah lain itu apapun yang kita utamakan atau kita cintai ya, lebih dari Tuhan atau menyamai Tuhan, itu Allah lain. Jadi itu abstrak sebetulnya. Tapi kalau menyembah berhala itu bisa betul-betul benda, patung. Jadi tidak bisa dua hukum itu disatukan. Ya, kalau kamu berdoa ke Maria halusinasi nggak tuh? Buat kata lu. Katanya kan disembah. Terlalu banyak mulut di blog. Doa Bapak kami juga kalimat akhirnya tidak dipakai. Diganti kalau dalam Katolik ya. Akhirnya doa Bapak kami bagian akhirnya tuh memang dilakukan keasliannya yang dalam tanda kurung tegak itu ya. Tapi dalam Katolik diganti dengan kata-kata lain yang tidak sama dengan Alkitabnya sendiri. Nah, kita udah klarifikasi ya bahwasanya Kalau Calvinis. makanan itu diganti dengan rezeki. Rezeki ya. Terpujilah Maria. Iyalah, kalau memuji dalam arti seperti memuji Allah ya iya. Kalau kita memuji orang karena dia misalnya jadi juara kelas, kita pujilah, itu lain tapi ya. Tapi pemujian di sini kan pujian yang sifatnya rohani. Ini itu penyembahan berhala jadinya. Jadi Katolik ini menyanyi memuji Maria, lalu berdoa kepada Maria, ada kebaktian untuk Maria. Secara sama mereka lakukan terhadap Yesus dan Allah. Lalu yang satu disebut penyembahan, yang satu disebut penghormatan. Nah itu yang tidak masuk akal sama sekali.
Tindakannya sama tapi istilahnya dibedakan. Terpujilah nama Maria dan Santo Yosef, Oh orang-orang iya, kudus. kalau seperti begitu ya penyembahan. Kalau Yesus nggak masalah, dia memang Allah. Tapi Maria dan Santo Yosef itu sama sekali bukan Allah. Lah kayak gitu kan sejajarkan berarti. Iya, malaikat dan sebagainya itu tidak boleh jadi objek penyembahan. Rasul Yohanes itu 2 kali menyembah malaikat dan malaikatnya tidak mau. Kalau Lourdes itu apa? Api pencucian. Lourdes itu kan air itu yang nggak tahu lah. Bagi aku itu takhir lah, sama dengan kalau dalam Muslim sam-sam itu Oh, air Zam-Zam, tahayul ya, gitu. sama saja menurut aku takhir lah. Loh, kalau terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, kan pujian itu pujian yang sifatnya sekuler. Tidak ada masalah dalam hal seperti itu. Yang penting jangan sifat rohani. Ya, makanya misalnya juga mengucapkan selamat ya. Tidak apa-apa mengucapkan selamat tahun baru, selamat ulang tahun, selamat dalam pernikahan, itu selamat secara sekuler. Tapi kalau selamat Idul Fitri dan sebagainya, aku tidak pernah mau mengucapkan pada orang Muslim karena itu selamat secara rohani. Dan aku tidak percaya mereka selamat. Bagaimana aku mau mengatakan bahwa mengatakan selamat Idul Fitri sama dengan bohong. Dan kalau mereka tidak mau mengucapkan selamat Natal kepada aku juga tidak masalah. Karena mereka juga tidak percaya bahwa Natal itu menyelamatkan Kristen dan sebagainya. Oh, posisinya sama berarti, Pak. Iya, sama. Pak, aku kemarin dikomplain loh Pak, pas lebaran kemarin sama keluarga. Enggak minal aijin. Enggak minal aijin. Oh iya, nggak ngucapin. Ya. Bilang saja Aku dalam- terang-terangan. Jadi itu jadi objek penginjilan. Aku tidak percaya bahwa dalam agamamu ini ada keselamatan. Makanya kalau aku selamat tahun baru dan sebagainya tidak apa-apa kalau itu sekuler. Tapi kalau rohani aku tidak mau. Karena aku tidak percaya dan sama saja membohongi kamu. Aku percaya keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Nah itu jadi penginjilan. Jadi penginjilan tuh, Mas. Iya Pak. Iya. Bahkan setelah saya keluar, teman-teman, setelah saya keluar pun dilanjutkan lagi tuh, narasi-narasi kebencian kepada Katolik itu tetap dilanjutkan oleh pendeta Buas. Kalian lihat sendiri ya, setelah saya tidak ada, itu saya masih lanjut rekam. Ternyata tetap dia menyerang Katolik. Ini mengejutkan saya, karena selama kita dalam diskusi ini, sepengetahuan saya, paling enak itu kita diskusi sama Katolik. Mereka nggak ofensif. Ini menurut pandangan pribadi ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman berbeda, silahkan. Tapi sepengetahuan saya, Katolik lebih enak untuk diajak diskusi. Mereka nggak ofensif, mereka nggak menghujat. Tapi entah kenapa Budi Asali punya pengalaman yang mungkin berbeda. Nah, ini lucu. Ya, ini cukup lucu, dan ya saya nggak tahu. Kalau kita bilang, oh, Katolik itu bidat sesat masuk neraka. Loh, itu kan perspektif agama Anda. Itu sah-sah saja. Terus kalau mereka masuk neraka, memangnya kenapa? Karena memang iman mereka kan beda sama kamu. Sama kayak kita Islam. Kita memandang orang-orang di luar Islam semua masuk neraka. Ya sudah. Kan nggak perlu juga kita setiap ketemu orang, lu masuk neraka, lu masuk neraka, lu masuk neraka. Enggak kan? Ya sudah, itu urusan mereka. Yang penting kita sudah nyampaikan. Ya tugas kita kan menyampaikan, menyiarkan. Selebihnya itu urusan mereka. Tapi kalau Pak Budi ini, ya mohon maaf, saya lihat punya dendam. Ya, punya dendam yang besar. Dan kita akan gali lebih dalam lagi nantinya, ya di diskusi berikutnya. Karena saya akan aktif untuk mendatangi teman-teman kita dengan tujuan mengobati akal mereka. Dan sekali lagi, kalau kalian bilang, loh, kok lebih banyak ngomong Budi Asali? Ya itu bukan diskusi, Bang, itu bukan debat. Ya kalau debat, kita pakai timer. Tapi di sini saya kan bertanya. Dan pertanyaan saya tuh dengan tujuan membuka akal mereka. Kayak contoh, saya bilang sama pendeta Budi Asali, di Bible kalian ada beberapa ayat-ayat, ada beberapa perkataan yang menurut saya nggak pantas dan nggak perlu untuk ditulis. Contoh, mengatakan Allah menyesal. Kalau itu dihapus, apakah itu mengubah iman Kristen? Apakah itu membuat orang Kristen jadi tidak beriman? Dia bilang tidak. Kalau begitu untuk apa ditulis? Kalau ditulis ujungnya
Ya setelah ditulis ujung-ujungnya orang Kristen jadi bingung. Orang Kristen jadi bertanya-tanya, kok Tuhan kita menyesal? Nah, ini kan menimbulkan polemik. Jadi mending jangan ditulis. Sama kayak saya. Misalnya saya tulis sesuatu untuk generasi yang akan datang. Saya akan pikirkan, statement-statement ini perlu nggak untuk disampaikan? Kan nggak perlu juga saya tulis, misalnya, si Kores waktu numpang ya dengan saya, tinggal dengan saya, ternyata dia boker sembarangan gitu. Ternyata Kores kelakuannya begini. Padahal poin yang ingin kita sampaikan adalah apa yang dilakukan Kores selama ini, bagaimana perjuangan dia. Bahas perjuangan, ngapain bahas kelakuan dia dalam boker? Kan nggak penting. Ini bahas bagaimana Tuhan memberkati manusia, menciptakan manusia, menjaga manusia. Ngapain juga dibahas Tuhannya menyesal? Penting nggak? Penting nggak manusia tuh tahu bahwa Tuhan kalian suka menyesal? Ini kan gedebrul. Kalau itu cuman sembarangan tulis masih mending. Tetapi teman-teman Kristen mengimani Bible itu firman. Bible itu ada campur tangan Roh Kudus, diilhami oleh Roh Kudus penulisnya. Masa Roh Kudus yang suruh tulis, oh Tuhan kita tuh menyesal, tulislah. Ya. Atau Roh Kudus ini ada dendam nih sama Bapak gitu, karena pribadi yang berbeda. Roh Kudus, Bapak, dan Yesus, 3 pribadi berbeda. Apa Roh Kudusnya memang ingin meninggikan dirinya, merendahkan 2 Allah yang lain? Karena kan 3 pribadi nih, beda. Kalau kita lihat di Bible, yang paling diagungkan itu Roh Kudus. Kalau mau jujur, ya coba kalian baca. Menghujat Roh Kudus, dosa yang tidak terampuni. Betul tidak? Kalau menghujat Bapak sama Yesus, artinya masih bisa diampuni. Roh Kudus yang tidak terampuni. Dan penulis Bible itu diilhami Roh Kudus, artinya Roh Kudus yang memerintah mereka, yang memberikan pengetahuan kepada mereka untuk menulis. Artinya Roh Kudusnya ini sengaja ini. Kan begitu. Salah-salah manusia akan berpikir, wah ini Roh Kudus nih. Sengaja membuat tulisan-tulisan seperti itu, supaya meninggikan dirinya. Roh Kudusnya yang tinggi, Allah Bapa dan Yesus yang rendah. Yesusnya rendah kenapa? Oh, Yesusnya mati di kayu salib. Yesusnya tidak berdaya. Kan begitu. Yesusnya mati, artinya Yesusnya tidak berdaya. Terus Allah Bapaknya suka menyesal. Ya, Allah Bapaknya suka menyesal. Artinya Allah Bapaknya juga ada masalah. Kalau Roh Kudus pernah nggak digambarkan tidak berdaya? Nggak pernah. Roh Kudus itu satu-satunya pribadi dari 3 Allah yang tidak pernah digambarkan punya kelemahan. Digambarkan ya dia itu bisa takluk atau kalah, nggak ada. Maka kuat dugaan bahwa wah ini Roh Kudusnya sengaja nih meninggikan dirinya dibandingkan dengan 2 pribadi yang lain. 2 pribadi yang lain ini kan kalah jadinya. Padahal secara urutan selalu disebut Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus selalu posisi terakhir kalau disebut. Tapi tiba-tiba Roh Kudusnya ini yang paling powerful. Ini perlu dicurigai dan perlu dipertanyakan nih salah-salah. Betul tidak teman-teman? Ya, tapi itu urusan mereka. Sekali lagi kita nggak akan lompat pagar. Ya, cuman ini kita pertanyakan. Ini boleh jadi bahan renungan juga buat teman-teman Kristen. Ya, coba kalian renungkan. Benar nggak yang saya sampaikan? Kok jadi seperti itu? Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Sebagai iklan juga, jangan lupa di subscribe channel Kisah HMC Official. Itu channel kita juga yang fokus untuk konten-konten yang berbeda. Begitu juga dengan HMC News. Ya, makasih buat dukungan teman-teman dan mohon doanya teman-teman ya karena sedang ada pergumulan kalau orang Kristen bilang ya. Jadi gara-gara saya membahas masalah Bible yang ternyata punya kesalahan sampai 6.477 yang disampaikan di seminar nasional BMPT KKI, banyak Polikardus yang tidak terima. Ya, mereka tidak terima dan ya melaporkan saya karena dianggap membuat kisruh, dianggap membongkar rumah tangga orang sehingga orang-orang jadi tahu aib dari rumah tangga tersebut. Nah, jadi banyak yang ngamuk dan saya dimintai tanggung jawab. Ya, lucu sekali ini.
Jadi mohon doanya teman-teman. Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Nanti detailnya setelah selesai baru akan saya jabarkan. Ya, saya akan tunjukkan apa yang terjadi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Mohon doanya saja, dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.